Nama masjid ini namanya Syuhada. Syuhada, Masya Allah, tinggi sekali namanya. Syuhada itu jamak dari syahid. Syahid itu orang yang meninggal, yang membela dan berjuang di jalan Allah. Syuhada berarti bukan hanya satu, banyak. Masya Allah. Jadi di antara sekian orang yang meninggal yang dijamin masuk surga adalah orang yang syahid. Jamaknya syuhada. Masya Allah. Mudah-mudahan sini semuanya jadi orang syuhada. Nah, kata syuhada itu diambil dari surah 4. Surah 4 itu surah An-Nisa. Ayatnya 69. Kita lihat juznya juz 5. Coba dilihat. Transkrip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. An-Nisa 69. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang masih syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi bisa jadi dulu yang memberi nama masjid ini itu spiritnya ayat ini, semangatnya ayat ini. Karena syuhada disebut di ayat 69 surah 4 An-Nisa. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may yuti'illah, dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, war rasulah, dan taat kepada Rasulullah, artinya tiba kepada Quran, amalkan Quran, kemudian tiba kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau apa yang dicontoh oleh Rasulullah. Mereka itu kata Allah, faulaika ma'al ladina, kelak mereka itu orang-orang yang taat Allah, taat Rasulullah, bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, Allah akan berikan mereka nikmat. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, masyaallah, dikumpulkan dengan para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan jamaah seperti ini aja udah senang, apalagi dikumpulkan dengan para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, mereka orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang baik semuanya. Bahkan bukan hanya satu, wasiddiqin, banyak dikumpulkan. Kita ketemu, oh ini dari ibu kita ini. Nah, yang terakhir kata Allah, wasyuhada, dikumpulkan dengan orang-orang yang membela agama Allah, orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang wafat karena menolong dan membela agama Allah. Wasyuhada. Maka kita saksikan saudara-saudara kita di Palestina itu, insyaallah mereka meninggal dalam keadaan syuhada atau syahid. Amin. Yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, wassalihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh dikumpulkan semuanya. Fa hasuna ulaika rafiqa, inilah sebaik-baik rafiqa, teman. Para nabi, para siddiqin, orang jujur atau orang yang menegakkan kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang meninggal dengan syahid, wassalihin. Nah, bagaimana supaya kita ini meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan syuhada, yang gitu.
Memang di dalam Al-Quran itu ketika seseorang berjuang itu ada berjuang dengan membela agama Allah secara fisik, seperti memerangi orang kafir. Tapi ada juga ternyata orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu Allah, orang yang mencari ilmu Allah, orang yang thalabul ilmi, orang yang menuntut ilmu agama. Mereka juga sama fisabilillah, Pak. Di dalam perjuangan di jalan Allah, mereka meninggal insya Allah dalam keadaan syahid juga. Syahid. Jadi ada orang yang berperang secara fisik melawan orang kafir, ada orang yang berjuang menuntut atau mencari ilmu Allah, belajar agama serius dengan baik. Hal ini seperti dijelaskan di dalam surah 9 At-Taubah ayat surah 9 At-Taubah ayat 122 juz 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah Taubah 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi kesempatan untuk wafat mendapatkan status syahid atau syuhada seperti nama masjid ini. Ada dua tadi, berperang melawan orang kafir Quraisy. Ada juga kesempatan yang kedua yaitu meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Berjuang menyebarkan ilmu, mendalami ilmu agama. Maka di dalam ayat ini kata Allah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidaklah sepatutnya orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Kalau semua pergi kan takut meninggal semua. Lalu gimana sih yang jadi imam? Siapa yang mau khotbah? Siapa yang ngajarkan TPQ? Siapa yang dakwah? Jangan betul. Tapi kata Allah, "Ta'ifatu minhum," sebagian mereka liyatafaqahu fid-din. Tafaqquh dari memahami, mempelajari ad-din, agama. Dari Al-Qur'an, hadis Rasulullah. Makanya tadi diawalkan wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Ya, baca Quran, mengamalkan hadis Rasul. Tafaqquh fiddin, sebagian kata Allah kita dorong, kita motivasi, kita support untuk bagaimana tafaqquh fiddin, mempelajari agama ad-din. Maka alhamdulillah sejarah Fajar minggu lalu itu launching pondok, Pak. Namanya Pondok Ya Kurfa. Singkatannya apa ya? Yayasan Quranul Fajar. Kalau keliling sampai 17 tahun, 18 tahun, nah alhamdulillah kita launching Pondok Ya Kurfa. Nah itu sebetulnya motivasinya ya ayat ini, tafaqquh fiddin, agar generasi kita ini untuk belajar ad-din, agama. Tujuannya yang kedua kata Allah, setelah anak itu tafaqquh fiddin, waliyunziru qaumahum, mampu memberikan peringatan kaumnya, idza raja'u, apabila mereka kembali kepada kampung halamannya, dusunnya, kotanya, mereka kembali ke sana, liyunziru, mereka mengingatkan, berdakwah, mengajar, dia jelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia jelaskan, dia sampaikan Al-Quran, dia sampaikan hadis Rasul. Jadi kesempatan ini insya Allah menjadi syuhada atau syahid itu lewat jalur menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, syiar ilmu, memahami ilmu, atau dalam bahasa Quran tadi yaitu tafaqquh fiddin.
sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dan pada akhirnya setelah mereka itu diingatkan, setelah dia belajar agama, mereka balik kampungnya, kembali ke tempatnya masing-masing, mengingatkan kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka menjaga dirinya. Jadi setelah diberikan mau'idhah hasanah, mereka diberikan pelajaran, ilmu, diingatkan, sehingga masyarakat itu menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya, menjaga agamanya, menjalankan ibadah, menjalankan sholat, cinta dengan masjid, tahu yang haram apa, tahu yang halal apa. Nah seperti itu. Nah, inilah sebagai motivasi agar anak-anak kita ini tafaqquh fiddin. Jangan ilmu umum semua. Punya anak 5, jangan ke umum semua. Ya satulah investasi masukkan pondok atau 2. Ya syukur-syukur semuanya. Kalau dia jadi apa itu urusan yang kedua. Tapi anak-anak itu motivasinya ayat ini, tafaqquh fiddin. Apapun jurusannya, apapun kecerdasannya, kompetensinya, tapi ada tafaqquh fiddin, ada ad-dinnya gitu. Ya, ad-din itu maksudnya ada belajar agama, memahami agama dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam ayat yang lain juga Allah jelaskan dalam surah 4 An-Nisa ayat 9. 4 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Soal tadi tafaqquh fiddin, ya, di dalam ayat ini sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, ayat ini bicara tentang harta, tentang warisan dan sebagainya. Nah, tepat di ayat 9-nya Allah katakan wal yakhshal ladzi, hendaknya orang-orang itu takut, law taraku min khalfihim, seandainya mereka meninggalkan generasinya ke bawah itu dzurriyyahnya di'afa, dalam keadaan di'afa, lemah. Terutama ya, walau karena ayat ini konteksnya dalam bicara tentang harta, karena ayat ini setelah ini bicara tentang waris, jangan sampai meninggalkan generasi kita di generasi yang lemah secara ekonomi. Jadi kita nggak mau meninggalkan anak-anak kita ini menjadi peminta-minta, pengemis, itu jangan. Tapi ada yang lebih dari itu. Bagaimana meninggalkan generasi kita ini di belakang kita ini, generasi yang tidak lemah dalam hal agamanya. Dia harus kuat, agamanya harus kuat, ilmunya harus kuat, pendidikannya harus kuat, akhlaknya harus baik. Bukan hanya soal harta, mungkin soal harta bisa dicari. Soal harta bisa dicari. Karena orang hidup itu pasti dijamin rezekinya. Dalam surah 11 ayat 6 itu, setiap makhluk yang bernyawa dijamin rezekinya. Jadi ada hal yang lebih urgent, hal yang lebih penting Bapak Ibu. Meninggalkan generasi kita ke bawah ini jangan sampai di'afa, jangan sampai lemah, terutama lemah pendidikan, jangan sampai. Karena dengan pendidikan dia mendapatkan ilmu, kemudian pada zamannya ilmu itu dia akan bermanfaat. Maka dalam surah 58 Al-Mujadilah ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat harga derajat hambanya yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kita support terus, motivasi. Jangan sampai nggak sekolah. Syukur-syukur sampai perguruan tinggi. Tafaqquh fiddin. Pada zamannya ilmu itu ya akan bermanfaat.
Seperti itu. Ya. Hendaknya manusia itu takut meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Khawfu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka bertakwa dan mengucapkan perkataan yang baik. Maka ada satu doa di mana doa ini disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Beliau berdoa bukan sekedar untuk dirinya, tapi untuk generasinya. Ada dua doa yang hampir mirip. Coba kita lihat surah 14 ayat 35. Bisa kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim 35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jadikanlah dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Bayangkan. Jadi pertama, Nabi Allah Ibrahim, memang ini konteksnya tentang Mekah. Tapi ya, kalau kita baca yang mohon Indonesia juga sama, dapat negeri yang amin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbi ij'al hadzal baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri Mekah, maksudnya negeri yang aman. Ya kalau kita baca mohon kepada Allah, jadikan negeri Indonesia negeri yang aman. Karena dari keamanan itulah kita bisa enak cari rezeki, enak ibadah dan sebagainya. Mohon kepada Allah, negeri kita negeri yang aman. Aman dari semua aspek. Pangannya aman, ya dah. Ekonominya aman, apalagi lautnya aman, udaranya aman, daratannya aman, semuanya aman. Makanya salah satu negeri yang dijamin keamanan oleh Allah ya negeri Mekah. Yang kedua yang menarik itu di ujung ayat ini Nabi Ibrahim memikirkan generasi ke bawah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah cucu atau keturunanku itu dari asnam, dari menyembah berhala. Jauhkan ya Allah, jangan sampai cucu keturunanku lain itu ada yang menyembah patung. Cukup pujiannya kepadaku, bapaknya menjadi penyembah patung. Cukup. Tapi jangan sampai ada keturunan yang menyembah patung. Ujian Nabi Ibrahim itu luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa bukan hanya saat itu saja, tapi untuk generasi ke bawah. Jangan sampai ya Allah ada yang mereka menyembah patung. Makanya itu tadi, bagaimana meninggalkan generasi yang qawiyah, yang kuat. Jangan diafan, jangan lemah. Maka diantaranya adalah kuatkan dengan ilmu. Dan dengan ilmu, karena dari jalan ilmu inilah tafakuh fiddin, yang pada akhirnya endingnya wafatnya menjadi orang yang syuhada. Apa syuhada? Meninggal dalam keadaan membela agama Allah. Itu ending jadi syuhada. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi waj'alna Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi waj'alna wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lagi, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sekali lagi, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Asnam. Baik, doa yang terakhir yang mirip seperti ini
Yaitu ada di surah 2 Al-Baqarah ayat 126 jusnya 1. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum, saya dulu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. 126. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Al-Baqarah 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Dari surah Ibrahim surah 14 juz 13 ya ayat 35 ada satu doa yang belum disebut oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim baru dua hal yang diminta. Rabbij'al hadzal baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Jadikan generasi kami, ya Allah, dzurriyyah kami jangan sampai mereka menyembah berhala. Tapi dalam ayat ini Nabi Ibrahim menyebutkan satu doa lagi. Kata beliau, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Ini luar biasa, Pak. Ya Allah, aman saja tidak cukup. Aman saja tidak cukup, ya Allah. Ya Allah, gimana ya Allah, semua nih penduduk negeri ini sejahtera rezekinya. Kan hebat Nabi Ibrahim. Kalau hanya sekedar aman lalu masyarakatnya penduduknya miskin, ya susah. Susah. Atau sebaliknya mungkin masyarakatnya banyak uangnya, hartanya banyak, tapi negaranya gak aman, kan susah juga. Jadi luar biasa Pak, visi doa itu besar sekali. Ya Allah, negerinya aman. Yang kedua, warzuq ahlahu, penduduknya semuanya rezekinya berlimpah. Gak ada yang kurang, gak ada yang sulit. Pekerjaannya ada, lapangan pekerjaannya ada, usaha semuanya ada. Kan luar biasa Pak ini doa. Boleh ini doa dibaca oleh kita. Ya moga-moga tabaruk kepada Nabi Allah Ibrahim, mudah-mudahan negeri kita jadi negeri yang seperti ini. Warzuq ahlahu minats tsamarati, bahkan dari buah-buahan. Coba bapak-bapak yang baru berangkat haji siapa nih? Mana beliau? Usman, Ya. gitu duitnya. Pak Usman dipanggil. Baru pulang haji kan? Baju Usman. Haji Usman. Gimana? Banyak nggak di sana buah-buahan? Gak lihat pohon pisang, ada pisang. Gak lihat pohon apel, ada buah apel. Berlimpah semuanya di sana. Berlimpah luar biasa. Nah kemudian maunya Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, ya Allah yang beriman saja. Tapi Allah menjawab, qala wa man kafar, wa Ibrahim, orang kafir pun aku kasih rezeki. Tadi Nabi Ibrahim, ya Allah yang beriman saja. Ya kata Allah, wa man kafar fa umatti'uhu qalil. Kata Allah, termasuk orang kafir pun wa Ibrahim, aku kasih rezeki. Tapi qalil, sedikit saja sementara di dunia. Tsumma aqtaruhu ila adzabina, kami paksa dia di akhirat menjalani siksa. Jadi tetap rezeki itu diberikan kepada orang kafir. Ya ada di sini, tapi hanya sedikit. Kalau kita kan insya Allah 3. Rabbana atina fid dunya hasanah. Moga-moga dunianya hasanah, badan pada sehat, rezeki berlimpah. Wa fil akhirati hasanah. Kita semua mudah-mudahan jadi ahli surga. Yang terakhir, wa qina adzabannar. Selamat dari neraka. Baik, saya kira inilah. Saya tadi nggak lihat ada beliau, masya Allah. Harusnya beliau yang sama. Ya, dokternya apa dokter? Ustaz Abdul Hadi, masya Allah. Ya, jadi motivasinya adalah menjadi
syahid, menjadi syuhada adalah surah 4 An-Nisa ayat 69. Jadi kesempatan mendapatkan status atau gelar syuhada itu dua. Bisa berperang, membela agama Allah, jalur perang yang melawan orang kafir, atau lewat jalur membela agama Allah, tafaqquh fid din, ya, memahami agama, belajar agama, syiar dakwah, syiar agama Allah, berjuang dengan Islam dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua menjadi syuhada. Allahu minkum. Demikian yang dapat disampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.